Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini gue akan ngomongin semua hal seputar game, khususnya game-game jadul yang populer di awal tahun 2000-an. Gue akan ngomongin game-game warnet, game-game Facebook, dan masih banyak game lainnya untuk lu semua yang dengerin nostalgia tentang game yang pernah lu mainin dulu. Nah, untuk orang yang mungkin gak ngerasain atau gak tahu dulu main game itu kayak gimana, lu juga tetap bisa nonton video ini dan mungkin itu bisa ngebantu lu buat ngebayangin dulu game itu kayak gimana. Kembali lagi dengan gua. Terima kasih karena masih setia untuk nonton video gua. Di video kali ini gua mau nerusin video sebelumnya. Kalau sebelumnya gua udah cerita tentang 5 game warnet, sekarang gua akan ceritain 5 game warnet lainnya yang terkenal juga di awal tahun 2000-an. Nah, di sini akan ada beberapa game dengan jenis dan genre yang berbeda-beda. Di sini sendiri siapa aja yang suka main warnet dulu? Terus pas lu main game apa aja yang lu mainin dulu? Kalau ada game kesukaan lu yang masuk ke dalam list ini, jangan lupa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe juga. Langsung aja silakan tonton videonya. Kita ke game yang pertama, yaitu game Ragnarok Online. Game ini adalah salah satu dari beberapa game yang bisa dibilang game yang berkontribusi besar terhadap munculnya kultur warnet. Gimana enggak? Game MMORPG ini populer banget di awal tahun 2000-an dan banyak banget pemainnya di waktu itu. Game ini sendiri rilis pada tahun 2002. Di waktu itu belum ada banyak pilihan game online. Sebagai salah satu game online paling tua, game ini bisa dibilang juga sebagai salah satu game MMORPG paling legendaris. Buat lu yang gak tahu apa itu MMORPG, secara singkat MMORPG adalah tipe game di mana lu akan berperan sebagai seorang karakter yang akan menjalankan peran dan menjalankan misi atau quest. Dan karena ini MMO, jadinya lu bisa mainin game ini bareng dengan orang lain secara online tapi dalam skala yang gede banget. Jadi bisa tuh langsung ada ratusan atau ribuan orang yang mainin gamenya di satu tempat yang bersamaan. Ini tentu beda sama game online lain. Contohnya kayak CS 1.6 di mana lu bisa online tapi dengan orang yang ada di room itu aja. Game ini sendiri berasal dari Korea tapi cukup terkenal secara global dan terkenal banget di Indonesia. Di game ini, lu akan berperan sebagai seorang karakter yang berada di dunia fantasi yang berlatar mitologi Nordik. Buat lu yang gak tahu, Nordik itu adalah mitologi orang Eropa Utara, atau simpelnya Viking. Di sini lu akan berpetualang, melawan monster, mengumpulkan barang-barang, mendirikan guild atau kelompok dan berperang satu sama lain dengan kelompok lain. Kayak yang lu lihat di video, kalau grafis game ini tuh masih 2 dimensi dan masih pakai grafis pixel. Tapi meskipun gitu game ini tetap indah dan enak untuk dilihat di masanya. Gambarnya juga lucu dan bagus, makin bikin orang tertarik untuk mainin game ini. Selain itu yang menarik juga adalah pilihan kelas yang cukup banyak dan kesempatan untuk berperang sama orang lain yang menurut gua bikin game ini rame di zamannya. Langsung aja ke game yang kedua, yaitu Point Blank atau lebih dikenal sebagai PB. Game FPS yang populer banget di Indonesia ini sempat jadi rajanya game warnet dan game FPS di Indonesia. Saking gedenya game ini sampai hampir di setiap warnet yang lu datengin pasti selalu aja ada orang yang mainin game ini. Sebenarnya alasan game ini terkenal banget tuh ada banyak. Yang pertama mulai dari gameplaynya yang gampang dan emang udah otomatis online jadi tambah gampang lagi maininnya. Beda dengan raja game FPS sebelumnya yaitu CS 1.6. Di game ini semua mode gamenya udah masuk ke dalam game ini. Kalau lu pernah main game CS 1.6, lu pasti tahu kalau lu mau main game ini dengan mode online tuh cukup sulit. Mulai dari lu harus cari nomor ROM-nya. Terus kalau mereka main game mode tertentu lu harus pastiin kalau lu udah punya bagian game tersebut terpasang di game CS 1.6. Intinya semuanya serba manual. Tapi di game PB semuanya udah otomatis. Lu mau main game ini secara online bareng teman-teman, lu cukup tambahin dia sebagai teman di daftar temen lu aja. Lu mau main game mode yang aneh-aneh, tinggal pilih modenya aja. Yang gua ingat dari game ini ada mode dinosaurus yang cukup aneh. Jadi di sini lu akan jadi dinosaurus untuk melawan tim lain yang pakai senjata. Selain itu di game ini pilihan senjatanya juga banyak banget, selalu ada pembaruan atau update setiap beberapa waktu. Jadi selalu ada mode baru, tempat baru, senjata baru, dan karakter baru juga. Nah karena ini sama dengan game online lainnya, jadi emang ada pay to win di game ini, atau seberapa besar kemungkinan lu menang tergantung seberapa besar uang yang lu keluarin untuk main game ini. Nah senjata dan karakter yang gua sebutin tadi, itu bisa dibeli dengan uang asli.
Selain hal-hal positif yang udah gua sebutin sebelumnya, menurut gua juga ada beberapa hal negatif yang bikin game ini tuh populer banget. Ada dua hal. Satu yaitu cheater dan komunitas yang toksik. Ini game banyak banget cheater, mulai dari cheater yang kelas tri sampai yang kelas kakap, terus game ini juga komunitasnya toksik banget. Nah itulah beberapa alasan kenapa game ini terkenal banget. Menurut lu gimana? Sekarang kita ke game yang ketiga, yaitu game Getampet. Game ini jauh berbeda dengan game sebelumnya karena game ini adalah game berantem dengan tangan kosong. Secara konsep sebenarnya agak-agak mirip dengan game Lost Saga yang udah gua sebutin di video sebelumnya. Tapi game ini lebih sederhana. Grafis dari game ini juga cukup lucu dan bagus di zamannya. Karena dia udah berani pakai grafis 3 dimensi dan bisa dimainkan secara online tanpa bayar alias free to play. Gambarnya juga cukup lucu dan imut, karena mereka pakai konsep chibi di mana karakternya kepalanya gede dan badannya kecil. Jadi kalau mereka berantem kelihatan lucu untuk dilihat. Jadi secara singkat game ini adalah game pertarungan 3 dimensi di mana lu akan menggunakan karakter lu untuk berantem dengan karakter lain. Game ini punya banyak mode mulai dari deathmatch free for all alias lu bisa berantem dengan siapapun yang lu mau. Mode tim di mana lu harus berantem dengan tim lawan, atau main arena, survival dan mode lainnya juga ada. Skills yang ada di game ini juga cukup beragam. Jadi karakter lu gak akan pakai skill yang itu aja. Menurut gua yang bikin game ini bisa jadi menarik adalah mode multiplayer yang dia sediain. Karena game ini sendiri rilis pada tahun 2002 di mana belum ada banyak game online saat itu dan warnet memang baru mulai bermunculan. Game ini juga seru kalau lu maininnya bareng dengan teman-teman lu. Jadi mau lu bersaing satu sama lain, ataupun bermain bareng temen lu untuk kerja sama itu bisa banget dilakukan. Kita langsung ke game keempat, yaitu game Freestyle Street Basketball. Kayak udah disebutin di namanya, game ini bertema bola basket jalanan. Nah, game yang menurut gua idenya fresh dan beda banget dengan game-game online di awal tahun 2000-an. Emang di tahun-tahun itu game-game online mulai menjamur dan bermunculan di mana-mana. Tapi kebanyakan game online yang muncul adalah game MMORPG atau game FPS. Jadi game-game yang gameplay dan tipe gamenya berbeda kayak gini tuh ibaratnya angin segar di tengah-tengah lautan game MMORPG dan game FPS. Game yang dirilis tahun 2004-an ini menurut gua menarik banget karena meskipun ini adalah game basket tapi dia gak terlalu fokus sama permainan basketnya itu sendiri dan lebih fokus sama style atau gaya di game ini. Jadi meskipun lu akan tanding basket tapi di game ini lu bisa bergaya sambil bermain. Jadi lu gak cuman dribble bola, shoot, dan lay up tapi bisa juga ngelakuin gerakan-gerakan lain. Ini yang menurut gua menarik. Jadi meskipun game tentang basket yang sebenarnya juga ada di beberapa konsol. Contohnya kayak game 2K yang ada di PlayStation, tapi di game ini lu lebih banyak fokus dengan style daripada cuman main basket aja. Di sini lu juga bisa main bareng teman-teman lu secara online multiplayer. Terus hal yang bikin orang betah main game ini juga menurut gua adalah karena musiknya. Karena game ini berlatar budaya hip hop dan basket jadi musik-musiknya pasti gak jauh-jauh dari sana. Nah, kayak yang kita tahu kalau musik hip hop itu pasti energik banget dan bikin orang bersemangat. Makanya kalau lu main sambil diiringin lagunya jadi pasti bisa lebih senang karena ini bisa bikin lu lebih semangat mainnya. Oke, kita sampai ke game yang terakhir yaitu game Grand Chase. Game side-scrolling 2D action RPG online ini cukup populer pas dia keluar juga awalannya. Ini terjadi karena selain game ini emang cukup enak untuk dimainin tapi jenis gamenya juga agak berbeda. Pertama karena grafisnya, beda dengan kebanyakan game MMORPG pada zamannya yang pakai format 3 dimensi isometrik atau tipe open world yang 360 derajat, game ini pakai grafis 2 dimensi side-scrolling. Artinya lu bisa bergerak cuman ke kanan, ke kiri, atas dan bawah aja, mirip kayak game Mario Bros. Tapi meskipun begitu, game ini punya gambar dan desain karakter yang bagus juga karena mereka ngambil konsep chibi atau mini. Terus mereka juga pakai konsep dengan gaya anime jadi agak beda dengan beberapa game MMORPG pada masa itu yang lebih bergaya barat. Selain itu yang bikin game ini juga berbeda adalah karena ini adalah game action RPG, artinya lu benar-benar bisa kendalin serangan karakter lu dan gak melulu hanya tunggu karakter lu pakai skill aja. Makanya gaya main game ini tuh cukup cepat, kayak lu bisa skill instan, pukul musuh dengan instan juga. Nah gaya permainan ini menurut gua berhubungan banget dengan poin lain yang bikin game ini populer juga.
Karena game ini cara mainnya cepat jadi otomatis ketika lu PvP atau berantem sama player lain permainannya juga cepat. Inilah yang bikin orang seneng main game ini, karena lu jadi lebih aktif bermain dibandingkan harus nunggu atau nonton karakter lu ngeluarin skill aja. Terakhir yang menurut gua bikin game ini cukup disukai beberapa kalangan juga, yaitu karena tipe game ini yang bukan open world. Jadi kalau lu mau berantem sama monster, lu harus masuk ke dungeon atau peta tertentu. Ini cocok banget untuk PC kentang yang emang waktu itu banyak banget mengisi ruang-ruang warnet. Segitu aja video kali ini. Itulah game-game warnet yang pernah terkenal pada zamannya juga. Kira-kira mana game yang pernah lu mainin? Atau apakah ada game kesukaan lu yang masuk ke daftar ini? Kalau belum ada silakan tinggalkan like dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke kanal ini karena subscribe itu gratis. Ketemu lagi sama gua di video lain, bye!